فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 42. 42 betul? Di akhir-akhir 42 ya, dari Tawdihul Ahkam itu. Cuma kita mulai dari lafaz yang mana? Hujiyatul ijma ini. Atau wa idza tafaqa. Aywa. Wa idza tafaqa aksarul mujtahidina ala hukmi mas'alatin syar'iyyatin ijtihadiyah. Apabila mayoritas dari para mujtahidin bersepakat terhadap hukum suatu masalah syariat yang sifatnya ijtihadiyah, bukan yang sifatnya qat'iyah. Wa khalafahum qalilun minal ulama, kemudian mereka diselisihi oleh sedikit ulama, fama qala bihil aksar la yu'tabaru ijma'an, maka yang diucapkan oleh jumhur ulama tidak dinilai sebagai ijma'. Ya ijma'. Baik. Karena yang Nabi jamin di atas hidayah adalah keseluruhan, bukan hanya sebagian-sebagian. Baik. Wa inna ma yu'tabaru hujjatan syar'iyyatan faqat. Hanya saja itu dinilai sebagai hujjah syar'iyah semata. Nah, ini beliau pilih. Ini terjadi perselisihan di kalangan usuliyun sejak dulu di dalam kitab-kitab. Apakah kalam jumhur itu hujjah? Ini seakan-akan di sini beliau memilih hujjah ya, kalam jumhur hujjah, dan ini dibantah oleh para muhaqqiqin banyak sekali. Tak ada satu dalil pun yang mengatakan kebenaran itu ma'al aksariyah. Dan dalil banyak dari Quran wa sunnah dan kalam salaf tentang yang seperti ini. Yang terkemuka dari sahabat adalah apa? Ucapan dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an, al-haqqu yaitu apa? Al-jam'ah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Al-Madkhal. Tayyib. Dzalika liquwwatih, karena kuatnya dia. Tayyib. Yang betul adalah kalam Imam Al-Albani. Memang kalau kalam itu adalah kalam jumhur, itu akan mendatangkan ketenteraman lebih banyak untuk jiwa. Karena jiwa manusia memang biasanya merasa sepi kalau orangnya sedikit. Tapi tetap itu bukan hujjah, kata beliau, selama tidak didukung oleh hujjah. Selama itu bukan ijma'. Wa katsirun minal fuqaha'il muntasirina li madzhabihim. Banyak dari para fuqaha yang membela madhab-madhab mereka, auli mas'alatin yarawnaha, atau suatu masalah, membela suatu masalah yang mereka pandang yusrifuna, mereka pandang, yaitu mereka memiliki ra'yu di situ, yusrifuna fi hikayatil ijma', mereka berlebihan di dalam menukilkan ijma', yaitu sering dialami, sering didapatkan itu mengatakan ijma', padahal ternyata tidak demikian. Terutama yang ikut ahli kalam, sering ahli kalam mengatakan ijma' dan seterusnya. Padahal bukan ijma'. Sampai Imam Ahmad demi membantah orang-orang itu, karena terlalu banyak mereka menukilkan ijma', para ahli kalam, beliau mengatakan man akhbaraka bi ijma' faqad kadzab wa ma yudrika anna nasa qad ikhtalafu. Barang siapa mengkabarkan kepadamu orang itu ijma', maka dia dusta. Dari mana engkau tahu? Boleh jadi orang berselisih. Suka daras, tapi tenanglah. Baik. Kemudian dikatakan di sini fa ayyu mas'alatin yang qulunal ijma'a fiha. Ini yang memang fuqaha yang berlebihan, tentunya tidak semua ya. Masalah apapun yang terjadi mereka mengatakan oh ijma'nya begini. Idza tataba'ahal bahis, yang mana jika seorang peneliti itu menelusurinya, wajadal khilafa fiha, dia akan mendapati perselisihan di dalamnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, adatu Ibnul Munzir, idza ra'a aksara ahli ilm qalu fi mas'alah. Kebiasaan Imam Ibnul Munzir rahimahullah, jika beliau melihat mayoritas ulama mengatakan terhadap suatu masalah, hakahu ijma'an, beliau menukilkan ijma'. Baik. Makanya memang tidak cukup kita hanya menukil satu kalam ijma'. Lihat kalam-kalam yang lain, apakah mereka juga mengatakan ini ijma' atau ternyata khilaf. Baik. Kemudian mustanadul ijma', penyandaran
sandaran ijma. Zahaba jumhurul usuliyin, jumhur ahli usul berpendapat, makna zahaba artinya adalah i'tanata, yaitu memeluk suatu pendapat, ila annal ijma laisa aslan mustaqillan binafsih, bahwasanya ijma itu bukanlah sebagai dalil yang berdiri sendiri. Asal artinya dalil, mustaqillan berdiri sendiri, ditambah dengan binafsih lagi ya, berdiri sendiri. Tayyib. Bal la buddalahu min mustanad, bahkan dia harus memiliki sandaran. Sebagaimana ini juga dijelaskan dan dirojihkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam As-Sailul Jarrar. Tayyib. Minal kitab awis sunnah, dari Al-Qur'an atau dari sunnah atau dari ijma yang lain, karena terkadang suatu ijma akan menghasilkan ijma berikutnya dengan konsekuensi begini-begini misalkan, atau sebagian ulama punya dalil dari Quran, sebagian mungkin dari sunnah, sebagian mungkin tidak tahu tapi kiasnya tepat, maka itu juga boleh seperti itu. Yang penting kesimpulan akhir sama, terbentuk suatu ijma, tidak masalah. Yang satu dalilnya ini, satu dalilnya itu, tidak masalah. Sawaun alim nazalika aula, sama saja kita mengetahui itu ataukah tidak. Baik. Ya, terkadang disebutkan ijma kita tak tahu sumbernya apa, dalilnya apa. Perlu buka buku yang lebih tebal-tebal dan seterusnya. Id yakfi ayyakunal ijma'u qad wasala ilaina, karena sudah cukup ijma sampai kepada kita, asalkan memang ijma mundhabit ya, bukan ijma mudda'a, ijma yang didakwakan. Bi tariqin naqlis shahih, dengan jalur penukilan yang benar. Wa inna ma qalu dzalik, hanyalah mereka mengucapkan itu, yaitu jumhur usuliyin, li'anal ijma' law kana aslan mustaqilla, bahwasanya karena ijma' seandainya dia adalah dalil yang berdiri sendiri, laqtada isbata syar'in zaidin ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya yang demikian itu menuntut ditetapkannya syariat tambahan syariat setelah wafatnya Nabi. Padahal Allah menyempurnakan agama ini di akhir hayat Nabi. Setelah Nabi wafat tak ada tambahan syariat. Berarti apa? Ijma' ini bukan berdiri sendiri, pasti ada sumbernya kalau memang ijma'nya betul. Baik. Makanya perkara yang terbaharui sampai hari kiamat pasti ada akarnya di dalam, ada akar pendalilannya di dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah, seperti yang dijelaskan oleh para a'immatus salaf. Baik. Seperti yang disebutkan oleh Masruq Ibnu Ajda, kalau tak salah diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitab As-Sunnah, sanadnya sahih. Tidak ada satu masalah pun kecuali jawabannya ada dalam Quran. Hanya saja ilmu kita yang kurang. Baik, karena Allah Ta'ala menjamin Quran berlaku sampai hari kiamat, berarti masalah apapun sudah ada jawabannya di situ. Cuma kita pandai-pandai melihat faedah-faedah atau istimbat di sela-sela lafaz ayat itu mungkin, atau dari penjelasan Nabi atau penjelasan para salaf. Baik, karena Quran menjamin untuk dia itu berlaku sampai hari kiamat. Baik. Qal wa dzalika ghairu jaiz. Iya, kalau sampai terbentuk syariat tambahan setelah wafatnya Nabi itu tak boleh dan akan membuka pintu, oh, boleh begini berarti bolehlah kita tambah lagi. Misalkan orang tak akan mau berhenti di satu sisi, di satu batasan. Wa dhahaba jumhurul usuliyin, jumhur ahli usul berpendapat ila adami jawazi naskhil ijma' bil ijma', bahwasanya ijma' tidak boleh dihapus dengan ijma'. Ya emang ini perkara nadhari ya. Prakteknya adakah? Sulit kita bayangkan macam mana. Sementara kebanyakan mereka sudah mengatakan, kebanyakan mereka ijma' adalah setelah wafatnya Nabi. Bagaimana ada nasikh dan mansukh setelah wafatnya Nabi? Ini sekedar nadhari, perkara yang sifatnya teori aja kali ini untuk masalah itu. Wa dzalika annal ijma' al-awwal, kesepakatan pertama, laukana qat'iyan, kalau dia bersifat pasti, misalkan semua sahabat bersepakat, misalkan sepakat apa ya, yang sering dicontohkan sih masalah ummul walad, bai'u ummil walad, boleh tidak menjual ummul walad. Kalau tidak salah di generasi pertama mengatakan tidak boleh. Cuma generasi berikutnya ada suatu perselisihan. Ini cuma misalkan contohnya itu. Semua sahabat bersepakat bahwasanya menjual ummul walad tidak boleh. Kemudian wa faradna, kita tetapkan an-nasani qat'iyyun aidan. Ternyata ijma' kedua yang membolehkan bai'ul ummul walad juga pasti. Generasi kedua mengatakan bai'ul ummul walad boleh, misalkan, tapi enggak ada itu. Jelas yang mengatakan boleh akan ditentang dengan yang mengatakan tidak boleh.
Karena banyak para tabi'in yang setia dengan kalam pertama, kalam sahabat dalam masalah ummul walad. Karena hadza muhalan, ini mustahil yang seperti itu. Ijma di apa namanya tadi? Yaitu dimansuhkan dengan ijma. Idzil ummatu ajma'at alal awal, karena umat telah bersepakat di atas perkara yang pertama. Berarti itulah al-haq. Bagaimana tahu-tahu al-haq dihapus? Ini mustahil. Sementara kita sudah tahu penghapusan itu berlaku pada perkara-perkara yang berhak menghapus hanyalah Allah Ta'ala. Baik. Sementara wahyu telah putus. Bagaimana? Para ulama mengatakan ini mansuh, dan tahu-tahu satu dunia sepakat. Ini mustahil, tak mungkin ada itu. Wala tajtami'ul ummatu ala dhalalah, dan umat tidak terkumpul di atas kesesatan. Telah kita lewati, ini adalah hadis Ibni Umar dan datang dari hadis Ibni Abbas, tapi sanadnya lemah yang riwayat Ibnu Abbas. Baik, kamu alal ijma' isani bi annahu khata'. Maka kita harus menghukumi ijma' kedua keliru, yaitu paling bukan ijma' ini. Tak mungkin umat bersepakat untuk menentang hukum pertama, ini mustahil. Lima ji'ihi mukhalifan lidalilil qati'. Kenapa kita yakin itu salah? Karena dia datang dalam keadaan menyelisihi dalil yang pasti, yaitu ijma' yang mundhabit yang pertama. Wala yutasawwaru wujudu ijma'in qata'i, dan memang tidak tergambarkan keberadaan ijma' yang pasti lahiqin datang berikutnya yansahu ijma'an qat'iyyan sabiqan, menghapus ijma' yang pasti di masa lampau. Iya, ini sekedar teori saja di kitab-kitab usul tentang boleh nggak ijma' dinasakh dengan ijma'. Ini teori. Sekarang yang pembahasan yang berikutnya adalah al-qiyas. Maknahu ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi, yaitu menggabungkan fara', yaitu fara' adalah perkara, benda atau peristiwa yang hendak dicari dalilnya, itu fara'. Mungkin dia zat atau mungkin dia adalah hal, keadaan, peristiwa. Sementara bi asal adalah benda atau peristiwa yang telah diketahui dalilnya dari syariat. Nah, kita menggabungkan perkara yang belum diketahui dalilnya dengan kepada perkara yang telah diketahui dalilnya fil hukam, di dalam suatu hukum. Kenapa demikian? Limusawatihi, karena ada kesamaan dia yaitu yang fara' memiliki kesamaan dengan asalnya. Dengan apa? Dalil yang sudah hukum yang telah benda yang telah diketahui hukumnya. Fi illati hukmih, di dalam alasan hukumnya. Iya, ini perkara qiyas. Seringkali definisi qiyas ini yang dimaksudkan adalah qiyas apa itu? Dipanggil qiyasul illah. Baik. Qiyasul illah dia memiliki 4 rukun. Rukun pertama adalah ada asal yang menjadi tolak ukur qiyas. Ada fara' yang akan diqiyaskan. Yang ketiga adalah adanya sifat yang mu'assirah, sifat yang berkesan, berpengaruh pada benda itu yang menyebabkan dia dihukumi demikian. Nah, yang keempat adalah hukum. Baik. Ini yang sering disebutkan ketika dimutlakan qiyas, yaitu qiyasul illah. Nah, baru nanti ada qiyasus syabah dan yang lainnya, ada qiyasul aqs. Tapi asal qiyas adalah itu tadi. Wa yustaratu likulli qiyasin arba'atu asya. Ini yang dikatakan rukun qiyas itu ya. Disyaratkan setiap qiyas itu 4 perkara. Pertama, al-maqisu alaih, yaitu yang menjadi tolak ukur qiyas. Wa yusammal asal, dinamakan asal, yaitu zat atau hal yang sudah diketahui hukumnya secara syariat. Yang kedua, al-maqis, yang dikiaskan, dibawa ke situ. Wa yusammal fara', dikatakan fara', cabang, yaitu zat atau hal yang hendak dicari hukumnya. Baik, sambil kita bayangkan, mungkin apa? Khamr yang terbuat dari inab. Ini jelas disepakati haramnya. Cuma ada benda yang dia sedap juga, dan dia rasanya ada sesuatunya, tapi masalahnya dia terbuat dari beras misalkan. Tidak ada dalil dari Quran atau hadis mengatakan khamr terbuat dari beras itu haram. Misalkan ada orang bilang macam itu. Nah, maka misalkan kita memakai cara qiyas, nah inilah caranya. Berarti khamr dari inab itu asal. Sementara asir rus misalkan apa? Perahan beras, nah itu fara'. Yang ketiga, al-wasful jami', sifat yang mengumpulkan bainal asli wal fara', antara asal dengan fara'nya. Sifat apa yang sesuai di situ?
Apakah karena sama-sama warna putih atau merah, ataukah karena sama-sama berat, ataukah karena dia makil atau mauzun, ditimbang atau ditakar, atau apa? Jelas kalau seperti itu tak berguna. Tetapi sifatul iskar itulah yang diinginkan. Kalau memang perasan beras itu memang memabukkan, berarti sifatnya akan sama dengan asalnya, maka hukumnya harus sama. Thayyib. Bainal asli wal far' wa yusammal illah, dikatakan illah, alasan kenapa asir inab itu diharamkan. Apakah karena berat atau warna atau disukai banyak orang atau mahal? Tidak, tapi karena iskar, sifatul iskar, memabukkan. Berarti semua benda kalau sifatnya sama, maka dia akan menghasilkan syarat keempat, qal al-hukmus syar'i al-manqul, hukum syariat yang dipindahkan minal asli ilal far', dari benda asalnya kepada benda yang menjadi percabangannya, yaitu apa? Hukumnya adalah at-tahrim, hukumnya haram ketika sifatnya sama, sifat yang menyebabkan benda yang pertama diharamkan. Ini maslakul qiyas. Tapi tentunya ada dalil yang umum yang mengharamkan itu. Kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram, hadis sahih. Setiap yang memabukkan adalah khamr, setiap yang memabukkan adalah haram. Baik, cara kias ini sekitar mimbab taksiril adillah, memperbanyak dalil saja. Dalil dari sunnah sih sudah ada. Ilahuna wallahu a'lam.